Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Saya mau bagikan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Saya Pastor Alvaro Aluseda ingin menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya lewat berkat rohani ini Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 8 ayat 4, 5 dan 6. Perikop katakan manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Haleluya. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di dalam ayat ini ada berupa pertanyaan. Di sini timbul pertanyaan di dalam kalimatnya ketika dia menulis. Dia bertanya begini, apakah manusia dibanding, itu artinya, apakah manusia dibanding dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan? Karena Tuhan ciptakan alam semesta itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang luar biasa. Tetapi dalam ayat ini ada pertanyaan, dan pertanyaan saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, pemazmur sendiri menulis, dia bertanya seperti ini, apakah manusia, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara tahu enggak, ketika hidup saya dan saudara dalam situasi, kondisi, tekanan, sakit, penyakit, masalah, persoalan, saudara tahu enggak, saudara diingat oleh Tuhan. Haleluya. Alkitab tekankan, kita diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita lewati satu persoalan, satu masalah, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, kita diingat oleh Tuhan. Haleluya. Kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Haleluya. Ini Mazmur Daud yang katakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita bukan cuma sekedar diingat, tapi kita diindahkan oleh Tuhan. Apa itu kata diindahkan? Diindahkan itu artinya kita diperhatikan. Kita punya nilai di hadapan Tuhan. Kalau kita punya nilai, kita adalah harta, pasti kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saya tahu kalau saudara punya harta, tidak mungkin saudara buang di selokan atau saudara biarkan di jalan raya. Pasti saudara simpan dengan baik-baik, karena penempatan sesuatu yang bernilai itu berbeda tempatnya dengan tidak bernilai. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Lewat firman ini, saudara mengenal bahwa saudara itu bernilai di hadapan Tuhan. Dan saya percaya nilai-nilai penting itu ada di dalam saudara. Jadi ketika saudara hidup sebagai manusia, jangan pernah menghina sesama manusia. Amsal 14 katakan, orang yang menghina sesamanya itu berbuat dosa. Haleluya. Jadi jangan pernah menghina sesama. Haleluya. Menghina itu apa artinya? Menyudutkan sesama, mempojokkan sesama. Haleluya. Dalam pekerjaan orang lain, dalam pelayanan orang lain, itu kita mempojokkan dia dalam situasi dan kondisi, dalam rumah tangga orang lain, dalam keluarga orang lain, dalam usaha orang lain. Jangan pernah menghina sesama. Dan Alkitab juga katakan di dalam ayat yang ke-6, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Jadi kita ini dibuat hampir sama seperti Allah. Haleluya. Hampir sama seperti Allah, tetapi tidak sama. Saya dan anak saya itu hampir sama. Haleluya. Tetapi ingat baik, saya bukan anak saya, anak saya juga bukan saya. Tetapi dia mirip, dia hampir sama, dia serupa dengan saya. Coba saudara perhatikan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Jadi Tuhan membuat manusia itu berkuasa. Haleluya. Atas segala perbuatan tangan Tuhan. Kita punya kuasa. Haleluya. Kita punya otoritas penuh. Dan saya percaya otoritas ini Tuhan berikan bagi saya dan saudara.
Jadi banggalah ketika saya dan saudara itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tumbuhan sesuatu yang hidup. Hewan sesuatu yang hidup memiliki tubuh dan insting. Malaikat sesuatu yang hidup tetapi dia bersifat roh. Kalau manusia sesuatu yang hidup itu berbeda dengan tumbuhan, beda dengan hewan, beda dengan malaikat. Manusia sesuatu yang hidup tetapi memiliki 3 bagian hidup, yaitu tubuh. Manusia memiliki tubuh, jiwa, manusia memiliki jiwa, dan roh. Manusia memiliki roh. Dan di dalam jiwa ada 3 bagian pula: perasaan, pikiran, dan kehendak. Betapa luar biasanya hidup sebagai manusia, karena manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat nilai ini. Saya, Pastor Marcel Alvaro Aluseda, hanya memberkati Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran, karena kebenaran ini yang akan memerdekakan saya dan saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam pasukan singa dari suku Yehuda. Haleluya.